terima kasih. Selamat datang dalam channel Kuliah Daring bersama saya Dudi Iman Hartono. Oke, kali ini kita akan membincangkan sebuah teori klasik yang sangat populer, yang kemudian menjadi ideologi di beberapa negara, menjadi ideologi bagi banyak orang untuk melakukan perlawanan terhadap sistem dominan, terhadap sistem kapitalisme, yaitu kita akan membincangkan tentang Marxisme. Saya kasih judul Marx is Back, kembalinya ajaran Marx di era digital. Oke, artinya saya ingin membawa ada sesuatu dari ajaran Karl Marx ini yang bisa kita pakai untuk mengupas, membedah situasi kekinian di era digital. Ya, apa saja pikiran atau konsep-konsep dasar pemikiran dari Karl Marx yang relevan dengan dunia digital saat ini. Oke, simak terus channel Kuliah Daring. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe dan tekan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi video-video Kuliah Daring terbaru. Oke, baik, kita mulai perbincangan tentang Marxisme. Kita masuk pada asumsi awal, asumsi dasar mengenai era digital ini. Ya, era digital kita tahu bahwa teknologi informasi saat ini telah mengubah cara manusia bekerja dan berinteraksi. Ya, kita menyadari betul, kita merasakan betul ketika 2-3 tahun terakhir kita berada dalam situasi pandemi, banyak perubahan aktivitas manusia, banyak pengetatan untuk aktivitas interaksi di luar ruangan yang membuat kita bekerja dengan cara baru, kita berinteraksi dengan cara baru. Ya, kita kemudian terbiasa dengan bekerja dengan work from home atau WFH. Ya, jadi orang di era digital ini tidak harus lagi bekerja datang ke kantor gitu. Dia bisa menyelesaikan pekerjaannya dari rumah, bahkan dari manapun gitu. Ada istilah kemudian WFA, work from anywhere. Ya. Bekerja tidak harus datang ke kantor, tapi bisa dari manapun. Mengajar, bisa menggunakan Google Meet atau Zoom atau Woof atau apapun aplikasi yang bisa memungkinkan pertemuan bersama gitu melalui online. Ya. Kemudian berinteraksi, tentu saja termasuk tadi berinteraksi, kita bisa bercakap-cakap, berdiskusi, ya, bahkan kita bisa nonton konser dari rumah kita. Gitu. Itulah keajaiban teknologi teknologi informasi terbaru. Nah, kemudian situasi ini menghasilkan ada bentuk ketidakadilan baru yang dirasakan oleh sekelompok orang yang didominasi oleh kelompok-kelompok dominan. Gitu. Ketidakadilan baru umpamanya dari sisi tidak meratanya jaringan internet. Ya. Nah, tidak meratanya jaringan internet ini memicu sebuah persoalan besar. Kenapa? Karena orang-orang yang punya akses internet yang lancar, orang-orang yang memiliki kuota, itu bisa tadi melakukan interaksi, melakukan kerja secara daring, secara digital. Bisa mendapatkan sumber-sumber informasi. Sedangkan orang yang terkendala dengan jaringan, dengan kuota, tentu dia tidak akan bisa mengakses itu semua. Nah, ketidakadilan baru ini akan melahirkan eksploitasi yang tidak kalah jahatnya dengan model kapitalisme konvensional. Kapitalisme kemudian beroperasi dengan cara berbeda. Ada eksploitasi terhadap tenaga kerja. Ada sistem perbudakan digital, gitu. Digital slavery. Seperti apa sistem perbudakan digital? Kita tahu bahwa data is new oil. Data adalah sumber minyak baru.
hidup dalam dunia digital, modalnya adalah data. Dalam dunia digital, data adalah sesuatu yang sangat penting, sangat urgent. Kapitalisme digital beroperasi dengan mengumpulkan data. Ya, jadi perusahaan-perusahaan seperti Google, Amazon atau Facebook, Twitter, Instagram, mereka mengumpulkan data-data dari para penggunanya, dari para usernya, dari para pelanggannya. Kebutuhan data itu untuk apa? Kebutuhan data itu untuk mereka menganalisis kecenderungan perilaku para pengguna, para masyarakat yang berinteraksi menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut. Ya, data itu mahal, kemudian mereka bisa jual. Dengan data mereka bisa menganalisis kecenderungan masyarakat, kemudian dia bisa membuat sebuah keputusan, membuat kebijakan yang menguntungkan mereka tentunya. Oke, kita tahu bahwa pemilihan presiden Amerika yang lampau ketika Donald Trump menang menjadi presiden negara adidaya tersebut, muncul isu bahwa ada campur tangan dari penggunaan artificial intelligence, kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan bisa mengubah persepsi publik di ranah digital, tentu saja menggunakan data. Dari mana mereka mendapatkan data itu? Data itu didapat dari orang-orang seperti kita, yang mengunggah foto di Instagram, yang membuat status di Twitter, di Facebook, yang mengetik narasi di WhatsApp dan sebagainya. Semua data itu terkumpul. Dan kita tidak mendapatkan sepeser pun uang dari data yang kita produksi. Disitulah letak perbudakannya. Ya, jadi orang yang bekerja, berproduksi, menghasilkan data ternyata tidak dibayar sepeser pun. Padahal data itu adalah properti, data itu adalah modal, kapital. Makanya data disebut sumber minyak baru. Kapitalisme beroperasi dengan cara berbeda. Umpamanya sekarang hubungan antara perusahaan dan karyawan tidak lagi dalam hubungan kerja menggunakan kontrak, tapi dalam pendekatan partnership. Sebutlah para pengemudi Gojek. Para pengemudi Gojek bekerja dengan perusahaan Gojek yang mengoperasikan Gojek. Hubungannya partnership, sehingga para pengemudi Gojek tidak akan mendapatkan fasilitas-fasilitas kesehatan, tidak akan mendapatkan fasilitas-fasilitas asuransi, seperti halnya karyawan pada model perusahaan konvensional, katakanlah seperti itu. Nah, ini adalah bentuk eksploitasi baru. Orang kemudian dipicu untuk menghasilkan kerjaan lebih, di mana orang diiming-imingi untuk mendapatkan hasil lebih. Kalau kamu bekerja ya lebih banyak. Nah, ini asumsi-asumsi yang muncul di era digital. Sekali lagi, kapitalnya adalah data, modalnya adalah data. Ya, siapa yang memiliki data banyak, dia yang akan menjadi penguasa. Kesejahteraan, ketidakadilan, pemerataan, kemakmuran dihitung dari seberapa banyak daerah itu menghasilkan data. Daerah menghasilkan data karena ada jaringan internet yang kuat. Oke, kita masuk ke pemikiran Karl Marx. Yang pertama tentang konsep nilai. Marx berpendapat bahwa nilai suatu barang atau jasa ditentukan oleh waktu kerja yang dibutuhkan memproduksinya. Ya, nilai sebuah, katakanlah
buku itu ditentukan oleh waktu kerja orang yang memproduksinya. Nah, di era digital, di era informasi ini, nilai semakin sulit ditentukan karena pekerjaan semakin abstrak dan sulit diukur. Contoh gitu, kemarin ada NFT itu, orang membuat sebuah karya di digital dengan istilah NFT, kemudian dibayar dengan angka yang fantastis, miliaran rupiah. Ya, itu konsep nilainya di situ. Nah, dalam Das Kapital jilid pertama, Marx berbicara tentang nilai guna dan nilai tukar. Ya. Nilai guna sebuah benda tidak terletak pada benda itu, tapi pada orang yang membutuhkan atau orang yang akan menggunakannya. Nilai guna sebuah pulpen itu ada pada orang yang menggunakan pulpen. Nilai guna sebuah pacul ada pada petani. Kemudian muncul nilai tukar. Nilai tukar inilah yang kemudian menjadi tulang punggung kapitalisme dalam menghasilkan pundi-pundinya. Bagaimana sebuah benda kemudian dihitung, dipertukarkan melalui konversi nilai. Kalau sekarang uang gampangnya gitu kan. Nah, menurut Christian Piuk, nilai di era digital diproduksi melalui eksploitasi tenaga pekerja digital. Siapa dia? Mereka adalah individu atau orang yang melakukan pekerjaan atau aktivitas yang menghasilkan nilai untuk perusahaan platform digital, seperti menghasilkan konten atau memodifikasi algoritma pencarian gitu, di Google dan sebagainya. Nah, pekerjaan digital ini seringkali tidak dibayar atau hanya dibayar sedikit, sehingga terjadi eksploitasi pada pekerja digital. Inilah yang saya tadi singgung sebagai perbudakan digital. Digital slavery. Kita menghasilkan konten setiap saat, menulis, mengunggah foto, mengunggah video, menulis status, tapi kita tidak mendapat sepeser pun uang dari aktivitas produksi kita. Kita cukup senang dibolehkan untuk menggunakan Instagram, menggunakan Facebook secara gratis. Meskipun itu juga nggak gratis-gratis amat. Ada syarat di mana mereka bisa mengakses data-data dalam handphone kita. Mereka bisa mengakses foto dan sebagainya. Apa yang mereka cari? Data. Ya. Sekali lagi data. Nah, teori nilai yang dikembangkan atau konsep nilai yang terjemahkan dikenalkan oleh Karl Marx ini bisa kita gunakan untuk melihat fenomena kapitalisme di era digital. Bagaimana tadi para pekerja ternyata menghasilkan produksi ya melalui konten, produksinya apa data, tapi mereka tidak mendapatkan upah atas hasil produksinya. Yang kedua, soal eksploitasi sendiri. Marx berpendapat bahwa eksploitasi terjadi ketika kapitalis atau para pengusaha mempekerjakan pekerja atau buruh dan mengambil surplus value atau nilai lebih dari pekerjaan mereka. Lagi-lagi di era ini, eksploitasi semakin sulit diidentifikasi karena pekerjaan semakin abstrak. Tadi kita nggak merasa dieksploitasi karena nggak ada yang berasa diambil dari kita gitu. Kita cukup senang bermain-main di Instagram, bermain-main di internet, berkomunikasi melalui WhatsApp gitu. Tidak ada yang merasa dirugikan sepertinya. Padahal di balik itu adalah ada nilai yang diambil oleh kapitalis. Ya, nilai lebih adalah tulang punggung dari kapitalisme. Ya,
Dalam teori Marxisme, nilai lebih adalah sentral dari teori ekonomi Marxis. Teori ini menjelaskan bahwa nilai barang atau jasa dihasilkan oleh buruh jauh lebih besar daripada upah yang diterimanya. Sebutlah sebuah handphone gitu. Handphone yang kita gunakan bernilai jual maunya, bernilai tukar 10 juta untuk satu buah handphone. Sedangkan upah yang diterima oleh pekerjanya jauh lebih murah, jauh lebih rendah daripada harga tersebut. Ya. Padahal ada apa namanya? Ada kelebihan jam dan sebagainya yang tidak diperhitungkan dalam sistem kapitalisme yang berjalan. Nah, pemilik modal atau perusahaan teknologi digital memperoleh keuntungan yang lebih besar dari eksploitasi model tadi yang mengeksploitasi data. Ya, para konten kreator, youtuber gitu, berlomba-lomba membuat menghasilkan produksi data dan sebagainya. Mereka mendapatkan nilai, mendapatkan uang, tapi tidak sebanding dengan nilai jual dari data yang dia hasilkan gitu. Data, bayangkan sebuah data, big data yang besar itu bisa digunakan untuk mengidentifikasi kecenderungan atau perilaku sebuah bangsa gitu. Kemudian perusahaan tersebut tinggal membuat kesimpulan, kemudian membuat kampanye propaganda melalui digital untuk ya memasarkan ide mereka, memasarkan barang mereka, memasarkan konsep mereka. Di sinilah eksploitasinya akan semakin besar. Tadi contoh tentang para pengemudi driver online gitu kan. Karena hubungannya partnership, mereka tidak dapat jaminan atas kesehatan, asuransi dan sebagainya. Mereka dibayar berdasarkan hitungan proses kerja. Mereka mengantar delivery barang, mengantarkan manusia dari satu tempat ke tempat lain, hanya itu. Atau model-model aplikasi sewa ruang atau perhotelan gitu kan. Nah, orang sekarang tidak perlu lagi mempunyai banyak bangunan untuk membuat hotel gitu. Dia tinggal bekerja sama dengan orang-orang yang punya kelebihan kamar dan sebagainya. Kita menyiapkan aplikasinya gitu. Orang tersebut yang dapat. Sama dengan perusahaan transportasi online tadi. Mereka tidak perlu menanamkan modalnya banyak-banyak untuk membeli kendaraan gitu. Dengan sendirinya para partners itu sendiri yang harus menyediakan barang, melakukan servis pada kendaraannya, dan itu perusahaan tidak tahu menahu, tidak menanggung itu gitu. Nah, kerja fleksibel tadi adalah bagian dari model eksploitasi yang terjadi. Kemudian konsep alienasi. Ya. Bagi Marx, seseorang itu eksistensinya diukur melalui hasil kerjanya. Seorang pemahat itu akan hadir, eksis di tengah masyarakatnya melalui hasil kerjanya. Nah, sekarang kemudian hasil kerja kita sebagai buruh, sebagai pekerja, tidak dalam kontrol kita, tapi dalam kontrol si pemilik perusahaan. Kita terasing dari hasil kerja kita, karena kita kemudian menjadi objek dalam proses produksi. Kita tidak menjadi subjek dalam produksi. Makanya kita gampang digantikan oleh mesin.
atau kita objek bagian dari, pokoknya dari proses-proses produksi yang berjalan, dimulai dari pembuat bahan baku, kemudian pengolahan bahan baku, pengemasan, distribusi katakanlah gitu, sampai ke penjualan. Nah, manusia itu ada dalam bagian itu. Berbeda dengan konsep-konsep kerja di era awal gitu, sebelum sebagai bagian dari proses eksistensi dirinya di situ. Kalau kita menjadi dalam sistem kapitalisme, kita hanya menjadi bagian, menjadi skrup, menjadi part dari sistem industri yang besar itu. Sehingga ketika part itu skrup atau elemen itu dibongkar, diganti yang baru, ya karena kita bukan subjek gitu. Berbeda dengan tadi ya, contoh para pematung, pemahat gitu. Kalau orangnya nggak ada, subjeknya nggak ada, barangnya nggak jadi. Kita nggak bisa digantikan oleh yang lain gitu. Hasilnya akan beda. Ya. Dalam kerja, kata manusia menggunakan kemampuan kreatif dan intelektualnya sebagai problem solver, menciptakan sesuatu yang baru. Kalau dalam sistem kapitalis industri, ya, manusia lagi-lagi hanya menjadi objek dalam proses produksi. Ya. Nggak ada proses kreatif dan sebagainya itu. Kenapa? Ya karena dia hanya menjelaskan sesuatu yang repetitif. Nah, ini yang repetitif ini yang kemudian bakal digantikan oleh mesin-mesin kecerdasan buatan atau artificial intelligence tadi. Tukang parkir, penjaga parkir, kasir, apalagi akuntan dan sebagainya itu akan diganti, teller akan diganti oleh mesin-mesin kecerdasan buatan. Nah, Marx berpikir bahwa teknologi itu digunakan untuk memperkuat dan memperluas kekuasaan kapitalis. Semakin tinggi teknologi, semakin besar kesempatan kapitalis untuk mengeksploitasi buruh. Ya. Teknologi semakin penting dalam proses produksi dan distribusi barang dan jasa. Ya. Sekarang proses produksi tadi ya menggunakan teknologi, share konten dan sebagainya melalui jaringan internet yang real time gitu. Orang bikin berita hari ini langsung dibaca pada detik yang ya cuma berbeda beberapa detik ketika orang mencet tombol yes atau tombol on. Ya. Nah, di Das Kapital, Marx menyoroti bagaimana teknologi mesin memungkinkan tadi peningkatan produksi. Kalau orang berproduksi mencetak kaos mamanya dalam menggunakan sistem manual, satu hari satu orang baru bisa mencetak satu, dengan mesin orang bisa mencetak lebih banyak kaos gitu. Nah, ada orang kelompok kapitalis yang memiliki pandangan bahwa teknologi itu sesuatu yang transendental gitu. Jadi mereka menganggap bahwa ya teknologi itu bukan bagian dari sesuatu yang untuk mengeksploitasi, itu sesuatu yang memang sudah muncul antara hubungan transenden tadi, dari sesuatu yang lebih atas gitu. Nah, Christian Fuchs dalam bukunya Reading Marx in the Information Age mengatakan bagaimana teknologi kemudian mempengaruhi ekonomi dan kekuasaan kelas dalam era digital. Ya. Kelompok-kelompok orang yang menguasai teknologi, yang menyedot data, menghasilkan big data, itu adalah kelas penguasa baru, model-model Mark Zuckerberg dan sebagainya itu. Karena mereka bisa membuat sebuah perspektif dunia menurut selera mereka. Melalui teknologi, orang
akan dibuat percaya bahwa itu adalah iya sesuatu yang sudah semestinya gitu. Filter bubble pokoknya ya, gelembung apa namanya informasi di mana orang akan terjebak pada hal-hal yang itu saja gitu. Jadi filter bubble itu adalah sebuah sistem algoritma kecerdasan buatan yang memungkinkan orang untuk mendapatkan informasi sesuai selera awal gitu. Jadi gini, kalau kita hari ini membuka atau mencari berita tentang sebutlah Pak Jokowi gitu. Besok kita akan dihadirkan berita-berita tentang Pak Jokowi. Kalau yang kita cari ada berita-berita yang negatif, setiap hari kita akan dihadirkan berita-berita seperti itu. Dan itu akan membuat kita mengental kepercayaan kita bahwa Pak Jokowi tadi adalah buruk. Gitu. Atau sebaliknya, kalau kita mendapatkan berita-berita tentang Pak Jokowi yang baik, kita akan membantu bahwa beliau adalah orang yang baik. Gitu. Nggak ada perspektif lain, nggak ada pandangan lain yang kita dapatkan. Karena kita terjebak pada gelembung informasi yang diciptakan oleh algoritma kecerdasan buatan itu. Ya. Ini kemudian betapa pentingnya kita memahami konsep-konsep pemikiran dari Karl Marx. Teknologi menggunakan menyedot data, mengumpulkan data, big data itu perusahaan-perusahaan besar dapat tadi memprediksi perilaku belanja konsumen, menawarkan produk, memberikan pengaruh kekuasaan yang sangat besar. Makanya dalam tahun-tahun terakhir ini banyak para politikus menggunakan buzzer, menggunakan alat-alat teknologi digital untuk membangun citranya. Nah, inilah yang disoroti oleh termasuk oleh Christian Fuchs dalam buku tadi Reading Marx in the Information Age tadi, bahwa pemikiran Karl Marx itu kemudian menjadi relevan di era digital. Marx bukan barang usang yang dianggap sudah out of date. Tapi sebaliknya, menurut Fuchs dalam buku tersebut, Marx menjadi penting. Oke, baik. Kita akhiri pertemuan dalam sesi kali ini. Terima kasih telah menyimak channel Kuliah Daring.